Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Hari ini gua bangun sangat pagi. Jam 7 kita sudah bangun, sudah mandi, sudah siap-siap. Dan hari ini mau ngerjain catering lagi teman-teman. Yang kemarin kita udah bikin chicken karage porsi untuk sekampung. Dan hari ini bakal kita eksekusi. Nah, jadi simple banget. Hari ini kita cateringnya itu bento box dengan isi nasi. Pastinya ada lalapannya atau timun slice. Terus nanti ada ayam saus Bangkok. Setelah itu ada capcaynya. Hari ini kita pakai capcay bakso. Seperti biasa yang paling laku, yang paling sering dipilih sama customer itu ya udah capcay bakso ya. Apalagi setelah itu nanti kita kasih sambal. Nah, nanti untuk penampakan akhirnya bakal gua kasih lihat. Hari ini gua ngerjain berdua sama Mas Dayat doang. Dia juga baru bangun. PA dia, ada catering, terus semalam tidurnya subuh, pergi jalan-jalan ke warkop. Dan kenapa gua ngerjain cuma berdua Dayat? Karena tim gua kan cuma 6 orang termasuk gua. Jadi karena ini cateringnya pagi, jam 10 pagi mau diambil. Jadinya yang ngerjain catering hari ini cuma gua sama Dayat. Nanti jam 8 datang Siti ngebantuin paling untuk ngepacking atau ngeplating si makanannya aja ke dalam bento teman-teman. Kenapa seperti itu? Ya karena kan kita masih operasional restoran seperti biasa ya. Karena cateringnya 40 packs saja, nggak banyak. Kalau sampai ratusan packs ada kemungkinan semua dipanggil, kedainya libur. Tapi karena 40 packs jadi yang ngerjain gua sama Dayat aja. Nanti setelah jam 11 karyawan yang lain datang, gua sama Dayat istirahat. Gitu tekniknya teman-teman, biar operasional kedai tetap berjalan normal dan cateringnya juga bisa diambil, nggak dibuang gitu ya, sayang ya. Oke, untuk sebelum kita memulai catering seperti biasa, bumbu-bumbu dasar yang gua pakai di sini untuk catering ya. Ada bakso, ada daun bawang, ada bawang putih, mix seasoning, gula, mecin ya, ini udah pasti banget. Terus itu ada bumbu-bumbu botolnya, ada kecap ikan, minyak wijen, ada saus tiram ya, pokoknya bumbu-bumbu ala Chinese food lah. Terus ini ada preparation kita, ini ada sayur-sayuran yang bakal dipotong untuk capcay, ini yang sudah dipotong-potongin, terus ada sawi, ada timun. Dan ini dia chicken karage-nya ya, yang kemarin udah kita buat, terus udah kita simpen dalam freezer. Jadi saat ada catering seperti ini, kita tinggal ngeluarin chicken karage-nya. Habis itu tinggal kita refry, terus kita masak lagi dengan saus Bangkoknya. Nah ini di bawah sayur ini ada saus Bangkoknya, kemarin udah dibikinin sama Nyong. Jadi kita tinggal pakai aja. Oke gitu aja teman-teman, gue bakal langsung mulai masak karena waktunya mepet, diambil jam 10, sekarang sudah jam 8. Estimasi pengerjaannya mungkin 1 jam atau 1,5 jam udah harus rapi karena jam 10 bakal diambil sama customernya. Oke gitu aja teman-teman, gue mau lanjut masak dulu ya. Sekarang gue udah siap buat masak nih ya. Nah di sini gue bakal ngegoreng karage-nya, di sini gue bakal ngerebus capcay-nya teman-teman. Langsung aja. Gue masukin air untuk ngerebus sayur-sayurannya dulu. Prosesnya sebenarnya seperti biasa-biasa saja. Gak ada yang sulit di catering hari ini karena menunya menu-menu normal seperti biasa. Wait. Apanya? Bakso. Pakai ini aja nggak apa-apa. Yang udah dipotong. Ya, dan tuang minyak di sini. Siti udah datang. Oke teman-teman, jadi gitu. Di sini airnya udah masuk, terus di sini juga udah ada minyak yang bakal kita gunakan untuk menggoreng si chicken karage-nya. Nah, air ini kita nggak cuman air polos saja karena nantinya bakal tawar. Ini gue bakal masukin bawang putih untuk flavor. Terus gue kasih mix seasoning ya. Iya. Jadi nanti si airnya ini nggak cuman untuk ngerebus si sayur, tapi juga bikin sayur-sayurannya jadi wangi teman-teman.
Oke teman-teman, nah ini adalah chicken karagenya yang kemarin sudah kita bikin, yang porsi sekampung itu. Ini sangat mempermudah hidup kita teman-teman, karena semua kita bikin. Memang di awal itu sangat banget repot ya, karena kita harus bikin banyak. Tapi ini bisa buat stok lama ya. Kalau untuk jualan sendiri bisa sampai 2 minggu, karena kemarin bikin 6 kilo, hasil akhirnya 9 kilo. Tapi ya tergantung juga lah, tergantung rame apa enggaknya kedai, terus menu ini banyak keluar apa enggak. Intinya ini kita nggak repot, nggak perlu ada yang beli baru nepungin. Ini kita bikin setengah mateng, ada yang beli kita tinggal ngegoreng ulang sekitar 1-2 menit, ini udah siap dipakai. Terus apa namanya, kalau ada catering dadakan kayak gini, ini tuh cateringnya sekarang kan tanggal 10. Nah ini tuh cateringnya baru confirm kemarin tanggal 9 jam 9 pagi baru DP, terus ngasih infonya tanggal 8 malam. Jadi kalau mungkin catering standar yang orang-orang yang nggak prepare dia bakal nolak ya. Tapi kalau buat gua, asal dia mau mengikuti kesesuaian menu apa yang gua stok, bisa langsung gua kerjain teman-teman. Intinya barang-barangnya udah ready, udah siap, dan ya udah kita tinggal masak dengan apa namanya kapasitas yang kita bisa lakukan gitu ya. Oke, ini airnya udah panas, belum mendidih sih tapi udah panas, nggak apa-apa, langsung kita masukin aja sayur-sayurannya. Ini gua rebus nggak lama ya, cuman 3 menit aja udah sangat cukup untuk kita masak si sayurannya. Oke, ini minyak kita juga udah panas nih teman-teman nih. Kita goreng ya. Nah, kalau untuk bisa masak dengan 2 kuali seperti ini, kita cuma butuh pengalaman aja teman-teman. Jadi dengan pengalaman yang proper, dengan seringnya kita masak, itu nanti ilmu-ilmu atau teknik seperti ini kita bisa apa ya, bisa miliki dengan sendirinya teman-teman. Yang penting apa namanya, keterbiasaan untuk memasak dalam partai besar aja. Oke, timernya udah bunyi. Iya. Sekarang bakal gua angkat. Yat, minta tempat buat karag gitu ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, karagenya warnanya juga
Bagus sekali. Ini kita masak dengan api besar selama kurang lebih 3 menit aja. Oh, yang tadinya warnanya putih dia langsung golden brown, coklat, bagus sekali. Masih mengeksekusi bahan-bahan dasarnya. Kol, sawi putih, sawi hijau. Beres sudah nih sayur-sayuran buat capcaynya. Sekarang lanjut ke chicken karagenya. Nah, untuk sayur-sayuran ini kenapa terakhir? Karena mereka sayur-sayuran lembek ya, jadi sangat mudah dimasaknya. Dia kena air panas saja ini udah langsung mateng. Oke teman-teman, bisa lihat ya untuk sayur-sayurannya ini udah cukup mateng ini. Ini baru sekitar 2 menit kita rebus ya. Memang sayur-sayurannya kan lembek-lembek, kol, sawi putih, sawi hijau ya. Oke, gua rasa cukup biar nggak kematangan. Ya, dan untuk sayur-sayuran kita ini udah beres semua. Sekarang kita tinggal masak-masak aja. Tinggal nungguin si karagenya matang dulu, teman-teman. Oke, gua rasa cukup juga udah. Warnanya udah bagus sekali. Oke, udah beres semua. Sayuran kita udah, karage kita udah goreng. Mudah banget kan? Hanya butuh waktu kurang lebih mungkin 10 menit. Preparean kita udah beres dan yang prepare sayur dayat. Sekarang saatnya gue bakal masak. Yang pertama gue bakal masak capcay baksonya dulu. Habis itu baru gue masak si ayam saus Bangkoknya ini, teman-teman. Oke teman-teman, dan sekarang gue bakal masak capcay baksonya. Ya ini sih mungkin teman-teman udah sering lihat ya cara pembuatan capcay bakso ya, gampang banget.
minyak masuk, udah panas ya. Kita masukin bombay dulu. Bawang putih. Daun bawang dikit aja. Oke. Lanjut. Kita kasih baksonya. Baksonya ini kita tumis dulu biar aroma dari baksonya juga keluar ya. Jadi minyaknya itu nanti jadi wangi dan sayurannya juga otomatis bakal jadi wangi. Oke. Kita tumis sayur-sayurannya. Ini alasan kenapa sayurnya kita tidak masak terlalu matang ya, karena masih ada proses pemasakan lagi, masih harus kita tumis dan prosesnya cukup lama. Masuk mix seasoning ya, kira-kira aja. Gua nggak bisa nakar lagi kalau namanya udah masak catering kayak gini. Semua by feeling. Kita masak pelan-pelan sampai bumbunya tercampur dengan rata. Oke, sudah cukup. Kita tambahkan sedikit air. Dan kita kentalkan. Makin kental, makin asik, teman-teman. Ya, nanti kalau kurang kita tambah lagi ya, kalau kurang kental. Ini fungsinya untuk ngikat si bumbu-bumbunya dulu ya. Teman-teman bisa lihat ya, kuahnya udah kental dan ini kentalnya bagus banget, pas. Tuh. Ya, tinggal kekentalannya pas, sudah seperti yang gua inginkan. Sekarang saatnya kita nyobain dulu. Beh, pas banget, nggak ada yang perlu ditambah atau dikurangi lagi. Beres. Iya. Sekarang kita tinggal masak ayam saus Bangkoknya aja, teman-teman. Mudah sekali ya. Prosesnya langsung gua kasih lihat teman-teman semua. Minyak udah masuk. Seperti biasa, bombay dulu yang masuk.
daun bawang, bawang putih, tumis dulu sampai wangi. Sampai si bawang putihnya sedikit kecoklatan. Kita masukin sedikit air. Oke, langsung kita masukin saus Bangkoknya. Kurang lebih untuk 40 porsi ayam ya. Mungkin ini saus Bangkoknya aja, tadi gue pakai sekitar 1 kilo ya. Masuk mecin ya, nggak usah pakai bohong, langsung aja biar enak. Gula masuk, minyak wijen masuk. Sekarang saatnya gua kentelin dulu. Tinggal kita aduk sampai benar-benar kental dulu. Karena ini saus Bangkoknya belum mendidih ya, jadi efek dari maizenanya belum terlalu kelihatan. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini saus Bangkok kita udah jadi. Tingkat kekentalannya seperti ini. Ya, jadi memang cukup kental ya. Oke. Dan sekarang kita masukin si karagenya ya. Oke. Saat mau masukin karagenya, usahakan apinya dalam kondisi kecil aja biar nggak gosong. Sekarang karagenya gue masukin. Oke, dan begini aja ayam saus Bangkok kita udah beres, sudah jadi, dan ini udah siap buat kita plating di dalam bento boxnya. Mudah banget. Sekarang ayo kita pindah ke belakang buat menyelesaikan catering hari ini. Oke teman-teman, ini udah beres semuanya. Ya, si Dayat lagi ngurusin nasi. Terus ini ada ayam saus Bangkoknya, ada sambelnya tuh, tapi udah rapi semua sih. Ini ada bentonya nih, kayak gini nih teman-teman. Tuh, jadi di sini nanti ada nasi putih dengan timun, ayam saus Bangkok, ini ada capcay, ini ada sambal. Nanti tinggal ditutup doang, udah kayak gitu aja. Tuh teman-teman bisa lihat ya, udah hampir rapi semua, tinggal nasinya aja. Capcaynya udah semua. Terus ayamnya udah mau beres, sama tinggal nasinya aja. Nasinya udah mateng juga. Sekarang udah jam 9, jadi kurang lebih dalam waktu 1 jam kita udah ya 60-70% lah ini. Tinggal naruhin nasinya, ngasih timun di atasnya, udah beres. Intinya mudah sekali teman-teman pembuatannya. Sekali lagi yang sering gue bilang ke teman-teman semua, kalau catering itu yang penting preparation sama time managementnya yang bagus. Kalau preparation sama time managementnya bagus, sudah pasti semuanya bakal berjalan dengan sangat baik.
Oke, gitu aja. Mau lanjutin dulu ya. Gua mau bantuin anak-anak buat ngeberesin bentonya ini biar cepet kelar dan selesai on time. Oke teman-teman semua, catering kita udah beres. Ini sebanyak 40 porsi ya. Mudah banget bikinnya dan nggak butuh waktu yang lama. Sekarang udah jam setengah 10, jadi masih ada waktu kurang lebih setengah jam sampai si customer datang buat ngambil. Intinya seperti ini aja catering kita hari ini, mudah sekali dan nggak banyak yang harus dikerjakan ya. Semuanya mengikuti alur saja dan ya udahlah, menurut gua begitu aja. Intinya menu hari ini nasi dengan ayam saus Bangkok, capcay bakso, ada sambelnya dan lalapan yaitu timun slice. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang ingin atau baru ingin mulai membuka usaha di bidang kuliner. Teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video hari ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk kalian dan juga teman-teman kalian, dan pastinya memberikan informasi yang baik untuk teman-teman yang ingin membuka usaha. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.